Sudah 10.35. Kita tunggu agak sebentar lagi ya supaya memang yang hadir ini cukup mewakili. Saya boleh ambil minum sebentar ya. Tunggu bersuka cita Tuhan atas berita bahwa kami akan berjumpa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Misa Akbar di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 September nanti. Kiranya Engkau akan melengkapi sukacita itu dengan usaha-usaha kami untuk menjaga kekompakan, menjaga hal-hal yang harus kami perhatikan sehingga sungguh kami Engkau berikan sukacita, pertumbuhan iman, dan persaudaraan di antara kami, umat-Mu di paroki ini. Kami ingin serahkan semua pertemuan ini, kiranya Engkau memberkati kami juga, agar kami juga akhirnya dapat melaksanakan, dapat sepakat, dan juga Engkau berikan kesehatan. Di hari H nanti kami dapat ikut bersukacita, bergembira bersama dalam perjumpaan dengan Bapa Suci dan sesama kami dalam misa agung itu. Doa ini kami aturkan kepadamu Bapa melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya saya mau coba absen. Koordinator bus 6 sudah hadir. Koordinator Hadir bus Mas Bayu. 6. Hadir Mas Bayu. Siap. Oh, Mas Andre. Oke. Yuk. Siap. Oh, Santa Maria dan Bogor Tengah. Ya. San Barto, Bu Sisil ya. Sudah hadir? Oh, Bu Sisil ikut acara gereja, nanti saya yang mewakili. Oh, oke, baik, baik, ya. Kemudian ini MMA Bogor Utara, Parinto kan? Parinto, hadir, Parinto? Monitor hadir. Siap, mantap. Oh, luar biasa. Kapan kita lari lagi? Besok Senin Mas ya. Siap, siap. MMA BSD, Pak Putut sudah saya lihat ya. Oke, terima kasih. Oke, hadir, makasih. Siap, siap, siap. Ya, baik. Terima kasih. PIC-PIC ini jadi kunci ya. Kunci untuk membahas kesepakatan yang perlu dijalankan, disepakati bersama, khususnya dalam satu bis gitu ya. Nanti ada hal-hal yang terkait
konsumsi, pokoknya kenyamanan perut dan sebagainya itu koordinasi dalam satu keberangkatan sampai pulang bareng-bareng itu koordinator bis sangat berperan. Maka kami mendorong supaya memang eh, koordinator bis PIC bus ini ya dapat kita perhatikan bersama begitu nanti penjelasan ini dapat dipelajari juga lebih lanjut dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari umat di dalam bis itu bisa memberikan jawaban, bisa juga mana yang harus menjadi tanggung jawab di dalam bus, mana yang bisa kita tanyakan ke PIC di paroki atau panitia di paroki gitu ya. Secara ringkas saja, hal-hal terkait misalnya makan untuk umat di dalam bus, eh, gimana koordinasi selama di dalam GBK begitu ya, tanggung jawab untuk bisa mengumpulkan teman-temannya satu bus untuk pulang gitu ya, itu tanggung jawab bersama di dalam bus dan kita nanti panitia paroki ya menyerahkan mandat itu kepada ke PIC bus, koordinator bus untuk bisa menjalankan dengan baik gitu supaya semuanya lancar, tertib ya kita sama-sama tetap mendapatkan yang kita harapkan ya, sukacita, pertumbuhan iman dan seterusnya. Nah, baik saya akan mulai penjelasan ini begitu. Nanti Mas Bayu, mana dia? Ya, Pak Rudi. ada Romo Haruno, mungkin Romo Oh iya, Romo Haruno. Aduh, makasih Pak Rudi. Romo Haruno mungkin ada satu dua hal yang perlu disampaikan Romo sebelum saya memulai. Silakan. Ya, Romo. selamat untuk Mas Bayu, Pak Rudi, untuk semuanya. Ini Romo. Ya, Romo. terima kasih sudah dilanjutkan dengan grup yang siang hari ini adanya arahan demi lancarnya kegiatan kita menyambut Bapak Paus nanti. Ya, saya tadi sudah mendengar fokus ajakan kita adalah diserahkan kepada lebih mengecilnya kelompok-kelompok PIC masing-masing bus ya, itu sudah mengecil gampang. Begitu lihat begitu saja bisa ketemu dengan teman-teman. Lalu detailnya akan disampaikan oleh Mas Bayu. Moga silakan dimulai aja Mas Bayu, nanti saya akan melanjutkan nanti. Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu nanti ini nggak usah dicatat atau bolehlah kalau mau mencatat boleh ya, nggak usah di screen capture. Ini ada dibagikan kepada Bapak Ibu, bisa lihat. Ada suster nggak ya yang hadir di kelompok ini ya? Enggak ya. Nah, bisa diakses di link ini ya. S.id garis miring BMV-nya besar, M misalnya huruf besar, Paus Franciscus ya yang huruf besar. Ini Bapak Ibu kalau kita akses, ini banyak informasi yang bisa di-download, bisa dibaca ulang gitu ya. Misalnya informasi ini, di mana gate kita nanti itu semua kita harus tahu ya, di Plaza Tenggara atau nanti drop off-nya di pintu 5. Jadi bus itu tidak parkir di GBK, tidak dekat dengan kita. Dia hanya mendrop off kita lalu pergi ke parkirannya di Kemayoran ya. Jadi nanti butuh waktu untuk ke Kemayoran juga dari ketika menjemput butuh waktu, monggo nanti diatur bagaimana kapan kita keluar masing-masing bus ya tentu ini kapan harus dipanggil supir atau ini bus itu untuk menjemput kembali di pintu yang sama. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Di sini ada buku misa, lagu-lagu, yang buku misa saja ini ada teks Salve Regina, ada juga ini ada pedoman, ini video-video, link ke video-video bagaimana alur komuni. Nah ini ada info-info lainnya ya, silakan nanti dibaca-baca saja. Nah, saya akan menjelaskan rangkuman dari semua dokumen yang pernah kita terima dari PIC Keuskupan dan juga pasti diterima dari panitia pusat ya. Baik. Nah, ini perihal apa yang boleh atau tidak boleh dibawa ya. Ini persiapan terkait persiapan kita ikut misa itu. Ini parkir ini bukan parkir kita ya, parkir ini parkir bus, ini masih belum tahu bayar atau tidak. Nanti panitia paroki akan memberikan amplop yang isinya uang parkir, kemudian e-tol, ada apa namanya, ya macam-macam hal, gelang dan seterusnya ya. Nah, panitia kemarin di dalam rapat terakhir atau saya PIC paroki rapat di Keuskupan itu dikatakan bahwa boleh bawa HT ya.
boleh bawa HT untuk komunikasi dengan supir bus gitu ya. Dengan supir bus. Lalu HT ini kalau misalnya nanti ditanya di gate gitu ya, ya ini saya katakan saja saya PIC bus, saya memerlukan ini untuk komunikasi dengan supir bus dan hanya akan digunakan ketika ya nanti berkoordinasi penjemputan ya itu. Bisa disampaikan gitu, harusnya nanti akan dipersilakan dibawa. Kita tidak boleh bawa payung, kita boleh bawa jas hujan yang boleh dibawa, ada jas hujan tipis yang itu mungkin bayangan saya begitu ya, jas hujan ya yang tipis 10 ribuan itu kalau nggak ada salah ya. Lalu topi juga boleh, topi boleh. Kacamata ya karena memang alasan kesehatan silakan dibawa. Kalau misalnya kacamata hitam atau apa segala macam itu mungkin tidak perlu ya. Kacamata hitam yang gaya gitu ya. Begitu Marcel. Lalu jam tangan belum ya? Oh, makan minum nanti di luar misa. Jadi kita tidak boleh makan minum di tempat duduk di GBK gitu, tempat duduk kita di GBK. Jadi makan minum itu makan di sekitar GBK atau di selasar makanan kecil itu ya. Ada tempat selasar namanya. Di situ kita juga tidak boleh bawa minuman dalam tumbler, minuman juga sebenarnya tidak boleh, dianjurkan beli di situ dalam kemasan 330 ml gitu. Ini Romo Marcel misalnya, ya kita inilah minum 2, dibeli 3 misalnya di GBK gitu. 2 diminum di sekitar situ antara jam 12 sampai jam 3 gitu ya. Kalau kita tiba jam 12 gitu. Jam 3 itu sudah tidak boleh bergerak lagi dari tempat duduk. Nah itu masih bisa kita minum. Lalu bawa 1 cadangan untuk dibawa masuk. Ini seharusnya bisa menurut Romo Marcel, tapi tidak boleh lebih dari 1. Karena kita selesai misa itu ada menunggu sekitar 1,5 jam gitu, 1 sampai 1,5 jam sampai waktunya kita boleh keluar dari GBK begitu ya. Ya, maka boleh bawa 1 cadangan minuman atau juga snack juga boleh dibawa. 1 snack, jadi bukan snack yang besar tapi 1 yang cukup bisa menahan lapar ya. Untuk sampai kita bisa keluar ketemu bus, mungkin ada makanan di bus. Nah, makanan di bus koordinasikan dengan PIC bus. PIC bus. Jadi kami panitia paroki tidak mencampuri bagaimana mengelola itu Pak soal terkait makanan di bus. Tidak perlu bawa juga makanan banyak-banyak dari rumah karena pasti akan diminta ditinggal ketika diperiksa. Masuk ada 4 pintu pemeriksaan nanti akan dijelaskan. Ya begitu. Jadi kalau kita haus antara jam 12 sampai jam 3 itu masih kita bisa beli. Toilet juga banyak tersedia jadi bisa pipis juga gitu ya. Jadi jangan sampai haus kemudian tidak mau minum gitu dan seterusnya. Kemudian jam sebaiknya tidak dipakai. Ini terkait nanti kalau diperiksa harus nanti kalau minta ditinggal karena jam yang detik itu ya khawatir ya dikhawatirkan begitu kalau kemarin dalam rapat kenapa nggak boleh bawa jam sih ya, jam-jam yang model ada detik segala macam itu bisa jadi ya, alat-alat yang kita tidak inginkan begitu. Hal lain kalau alasan kesehatan memang harus membawa jam yang misalnya mengontrol heart rate karena sakit nanti sampaikan saja ketika diperiksa. Ya semoga sih boleh ya. Kalau tidak boleh ya nanti mungkin saya pikir ya harus ngambil ke situ lagi gitu. Kalau memang terpaksa harus memakai jam karena alasan kesehatan silakan. Tapi sebaiknya tidak perlu kita menggunakan jam. Romo Masa sampai bilang saya seumur hidup belum pernah pakai jam begitu katanya kemarin bercandanya. Gitu. Jadi kita penunjuk waktu gunakan saja yang di handphone begitu. Lalu tidak boleh bawa tongsis, kamera jenis apapun kecuali HP ya. Tumbler, apalagi drone gitu, kamera drone. Nah, tongkat juga tidak boleh, tongkat besi, tongkat kayu tidak boleh. Nanti terkait koordinasi pengumpulan peserta 1 bus itu harusnya 1 bus itu akan duduknya berdekatan dalam 1 row ya. Nanti kami panitia paroki akan membagi ya pasti berdekatan itu, menyusun sehingga Bapak Ibu dalam 1 bus berdekatan. Jadi nggak mencelak-mencelak kemana-mana gitu ya. Lalu persiapan berangkat, gelang akan kita bagi baru di hari H pada saat semua sudah naik di bus, PIC baru diperkenankan atau membagi gelangnya gitu ya. Karena kalau dibagi sekarang nanti tertinggal di rumah, harus ngambil lagi, nanti memperlama mengganggu yang lain. Jadi kita pakai mindset kita jangan mempersulit orang lain, kita memperlancar proses demi kepentingan kita bersama begitu ya. Kalau tidak ada yang batal kemarin saya sudah minta untuk dilaporkan karena nanti akan koordinasi dengan PIC bus bahwa si A si B ini tidak hadir dan
nanti kalau ketika absen ya tidak perlu dicari, tidak perlu ditunggu sehingga semuanya lancar terkait presensi atau absensi umat di bus. Kalau tidak hadir, gak batal, sakit atau memang tidak sempat begitu ya, atau ada hal lain, tidak perlu dicarikan gantinya. Jadi itu harus dikembalikan gelang itu kepada Pastor Marcel, Romo Marcel ya. Kemudian kalau memang sakit tidak perlu memaksa gitu ya. Ini ada satu hal yang baik juga ya. Dimanapun misa ya, ini memang kesempatan langka. Kalau memang sakit tidak bisa, saya pikir kok berkatnya sama. Jadi, kalau nggak salah siapa ya kemarin tuh Pak Jonan dalam konferensi pers juga menyampaikan itu. Misa kalau nggak misa bisa di ini misa itu online di paroki pun sebenarnya ya menurut saya itu kata Pak Jonan begitu, berkatnya sama. Kemudian terkait ini supaya sehat selama di dalam acara sebelum sampai kembali lagi, itu paling tidak itu sehat. Ini tolong perhatikan makan ya. Makan pagi Bapak Ibu sudah makan, siang itu kalau bisa dikoordinasikan makan bersama di dalam bus, nanti PIC bus, lalu makan malam juga demikian gitu ya. Sepakati bersama, diskusikan bersama di dalam. Kita sepakati bersama, kesepakatannya panitia paroki sepakat jam 9 tank kita berangkat gitu ya. Ya 9 ini monggo nanti kalau ada kendala-kendala khusus pertimbangkan. Yang penting perkiraan jam 12 harus sudah mulai masuk ke GBK begitu, jam 12 siang. Kita memang masih ada waktu sampai jam 3 tuh ya, masih bisa keluar masuk, tapi mengingat ini memang pesertanya banyak ya, puluhan ribu, 80-an ribu umat gitu, maka ya kita perlu spare waktu untuk bisa dapat tempat duduk sampai semua bisa duduk begitu ya. Nanti PIC memperkenalkan tanda-tanda bus. Tanda bus kita itu bus kita nomor berapa gitu ya. Itu perlu ya, setiap umat di bus harus ingat nomor busnya gitu ya. Ya. Nanti kalau ada dijemput karena di drop off ditinggal itu bus datang ya harus diamati itu bus nomor berapa begitu. Persiapan berangkat, barang yang harus dibawa dimasukkan ke dalam plastik. Ya, ini nanti sebenarnya di sana ada mekanisme memasukkan barang ke dalam plastik. Tapi kalau kita bisa dari rumah sudah mengelompokkan, mengkategorikan kelompok-kelompok seperti yang sudah pernah kami sampaikan dalam pengumuman hari Selasa atau Senin yang lalu itu, ya beberapa benda sejenis bisa dikelompokkan dalam plastik-plastik yang plastik bening yang berbeda begitu ya. Misalnya obat-obatan dipisahkan dengan power bank dan handphone gitu ya. Itu dipisahkan, baru masukkan ke dalam tas yang kapasitasnya 6 liter itu maksimal. Makanan, snack gitu ya pisahkan lagi mungkin, atau uang juga bisa kita kelompokkan dengan kunci misalnya dengan handphone gitu ya bisa. Nah itu kan barang metal yang kalau dideteksi ya itu harusnya masuk dalam kategori barang metal gitu ya, harus bisa diperlihatkan ya, diperlihatkan kepada penjaga, oh ini metalnya apa aja, itu maka harus transparan, harus ngeluarin lagi gitu kan makan waktu, maka harus transparan itu apa ya, supaya terlihat dari luar, tidak ada tambahan waktu untuk mengeluarkan, memasukkan, apalagi kalau kita baru mengeluarkan itu di tempat ketika memeriksa akan menambah panjang waktu dan mungkin antrian akan berdampak kepada orang lain. Tadi kembali ke mindset, jangan mempersulit atau mempersulit orang lain. Kita kalau bisa ya tidak mengganggu orang lain atau memperlancar proses begitu. Nah, untuk makan siang di mana sepakati saja. Jadi kalau makanan ditinggal di bus, jangan berpikir bahwa bus dekat lalu nanti bisa saya ambil di bus. Tidak, bus itu parkirnya di Kemayoran ya. Kalau ke sana jalan kaki ya bisa 1 hari lagi gitu ke sana. Gitu. Nah, jadi jauh bus itu, kemudian kalau turun sudah makan siang atau makan siang sebelum bus, atau kalau mau makan di GBK begitu ya, sepertinya dimungkinkan. Nah, mohon sampah. Jadi sampah harus dikumpulkan dalam satu bus, itu dikumpulkan dalam plastik hitam yang plastik sampah itu ya. Paling tidak membawa 2 atau 3 atau 4 gitu ya untuk mengumpulkan sampah bersama itu. Jangan sampai kita meninggalkan sampah berserakan di GBK. Begitu. Untuk penanda di nanti kumpulnya di dalam GBK mengumpulkan lagi umat waktu pulang, yaitu boleh membuat tanda, kain tanda gitu. Tapi mungkin pakai lambaian tangan, atau Romo Waruno tadi di sesi 1 menyarankan pakai
apa karton gitu yang bisa dipanjang pendekkan gitu nanti itu bisa. Kalau karton boleh gitu ya, asal tidak logam atau kayu, tiang itu tidak boleh. Ini silakan diputuskan, didiskusikan. Persiapan harus ikut bus ya Bapak Ibu, kita semua harus ikut bus supaya kompak, jalan bersama, kemudian ya memudahkan koordinasi juga gitu ya, memudahkan koordinasi. Bagaimana kalau saya harus membagikan kepada setiap orang yang mau berangkat sendiri gitu kan, itu kan repot ya kami panitia. Kami hanya kalau Bapak kita berpikir membantu panitia bekerja bersama supaya mempermudah ya, bagikan kepada satu orang, dibagi bus, kita bareng-bareng itu kan lebih itu. Tapi kalaupun memang ini ya ya apa boleh buat, nanti mungkin ada satu dua orang. Tapi itu sebaiknya tidak lah ya. Kita harus berangkat dari lewat bus gitu ya. Kalau tidak membeli kaos, tidak memesan kaos pada saat itu, gunakan kaos-kaos berwarna biru navy yang mirip dengan, aduh saya tidak tunjukkan ya. Semoga kita semua di sini mayoritas memesan kaos kenang-kenangan kunjungan paus yang mungkin belum tentu beberapa tahun lagi ya, hadir lagi begitu ya. Nah ini bus tiba di pool 8.30 atau jam 8 begitu ya, lebih awal supaya karena ada hal-hal lain yang perlu kita pasang. Nah, kita sepakat jam 9 kita berangkat. Ini tadi soal makan ya, makan siang di bus sebelum drop off sebaiknya sudah makan siang. Makan paginya jangan kesiangan, jadi nanti makan siangnya nggak makan, siangnya kelaparan begitu ya. Kalau biasa makan paginya siang ya makan paginya di pagi lebih pagi lagi gitu ya. Diaturlah pokoknya ya, begitu. Misalkan makan boleh, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Keberangkatan. Nah ini petugas peran koordinator bus atau PIC bus. Jadi mengabsen ketika sebelum berpisah dan setelah berpisah kira-kira gitu ya, mengabsen. Bagaimana mengkoordinasikan supaya kumpul di waktu tempat yang tertentu begitu, kapan, di mana itu semoga dikoordinasikan. Pokoknya menjaga keutuhan dalam satu bus itu, kelengkapan umat di situ. Jadi nanti juga panitia paroki akan memberikan gelang, kemudian stiker nomor bus gitu, spanduk bus, e-tol card gitu, lalu juga mungkin uang parkir kalau ini belum tahu ya bayar atau tidak, tapi kami coba berikan uang parkir. Kemudian ada ada makanan yang harus dibagikan, itu nanti tanggung jawab PIC bus dan panitia di bus gitu ya. Ini pasti. Nah, untuk PIC bus dan beberapa teman lainnya hadir lebih awal. Kalau misalnya bus tadi bisa jam 8 datang, kita pasang ini ya nomor bus gitu ya. Ya saya akan usahakan sudah tinggal mengelupas double tape gitu. Itu ditempel dari dalam ya. Misalnya nomor bis di kaca itu ditempel dari dalam gitu. Kalau yang di belakang mungkin harus ditempel dari belakang itu. Nah itu mungkin akan, kalau bawa perlengkapan solatif dan perekat lainnya yang lebih kuat, monggo aja gitu ya. Kemudian tali-tali kalau misalnya itu perlu dibawa nih sepertinya nih. Karena nanti di kanan kiri itu kita harus pasang, atau di sebelah kiri paling tidak akan disiapkan spanduk. Nah, ini perlu dipasang sedemikian rupa kuat ya, tidak terkena angin, itu perlu kita pikirkan juga nanti. Ini hal yang bisa dibawa, wajib dibawa, ya, boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Mungkin sudah ada di dokumen, pernah dibaca. Mungkin juga kami sampaikan di pengumuman hari Senin lalu apa yang boleh dibawa, tidak boleh dibawa begitu ya. Ini poin pertama, wajib menjaga kebersihan. Lalu uang tunai, karena kalau kita haus, kita harus beli minum dari dalam GBK. Ya, kita tidak diperkenankan membawa minum dari luar, apalagi dalam tumbler besar-besar, apalagi bawa galon gitu ya ke dalam GBK gitu. Khawatir harus bawanya galon nanti. Itu duduk sesuai zona ya, mengenakan sepatu ya, sebaiknya mengenakan sepatu. Untuk wanita perempuan disarankan menggunakan celana panjang, jangan pakai rok yang panjang sampai molor-molor, nanti kalau naik tangga keinjak, keserimpet, atau mempersulit ini ya gerak langkah begitu, karena ini orang banyak gitu. Jadi celana panjang. Kemudian selalu menggunakan gelang, karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan gelang pasti akan diusir pas pampres atau petugas yang lainnya gitu.
Ini yang tidak boleh dibawa, makanan dan minuman ke tempat duduk tidak boleh, benda-benda dan ini tongsis nggak boleh, papan poster segala macam nggak boleh, benda cairan berkaca nggak boleh, drone, senjata tajam, payung juga nggak boleh, kamera, merokok juga tidak boleh, mau vape, mau rokok ini tidak ya. Jadi yang merokok ya perlu eh, kalau bahasanya Pak Kris ini jalan salib ya. Jadi bertemu paus itu jalan salib. Jadi kalau misalnya merokok dilarang ya satu hari terpaksa tidak merokok mungkin. Minuman alkohol, trompet tidak boleh dibawa. Nah, ini air minum yang boleh diperjualbelikan itu nanti adalah yang 330 mililiter ya. Itu akan disediakan oleh UMKM. Ada sekitar berapa outlet gitu ya. Ini ada 400.000 botol air minum. Ya. Pada saat pemeriksaan keamanan di pintu masuk tetap tidak berbolehkan membawa minuman dari luar ya Bapak Ibu nih. Ya. Tidak boleh bawa minuman dari luar. Jadi ini semoga kita tidak ada yang membawa minuman dari luar dari ya. Boleh minum sampai terakhir di bus, turun bus minum tapi tinggal minumannya gitu. Kemudian 3.000 nih harga harga apa air mineralnya 3.000. Jadi bawa uang cash ya Bapak Ibu sudah kami sampaikan juga kan kemarin bawa uang cash karena khawatir uang digital OVO dan kawan-kawannya itu mungkin sinyalnya kurang baik ya. Bawa uang cash secukupnya. Di Selasar ada 16 outlet nih penjual ini. Ada nanti lebih detail ada berapa itu posisi-posisinya juga ada gambarnya nanti kita lihat lagi. Nah, selesai misa, Romo Marcel boleh apa ya? Sepakat kita keuskupan kita boleh membawa snack kecil gitu ya, biskuit atau apa yang dibawa ke dalam, tapi tidak dimakan pada saat misa gitu ya. Minuman juga boleh 330 ml dibawa. Jadi setelah misa selesai, kita masih harus menunggu giliran untuk keluar dari GBK. Nah, biskuit ini bisa buat ganjel, minuman bisa buat pereda haus kita selama menunggu begitu. Ada penampilan-penampilan yang bisa kita nikmati selama menunggu kapan kita harus keluar begitu. Juga makanan ini. Mungkin outlet sudah tutup ya, maka ini andalan kita sebelum kita ketemu bus, kalau ada makanan di bus ya makan di situ. Kalau nggak ada, jalan salib lagi. Memperbolehkan umat makan di dalam stadion. Boleh makan di stadion tapi tidak di tempat duduk ya, gitu. Gitu. Makan minum nanti beli makanan itu di Selasar, makan di Selasar, tidak dibawa ke tempat duduk. Makanan minuman tidak dibawa ke tempat duduk. Untuk yang diminum ya. Nanti yang satu botol 330 ml itu boleh dibawa tapi tidak diminum. Diminumnya boleh nanti setelah misa begitu ya. Nah, nih soal minumnya ini bahwa di tempat duduk boleh ya monggo aja sih kayaknya. Asal jangan yang penting gini ya, jangan meninggalkan sampah di tempat duduk kita masing-masing gitu. Atau tempat duduk Makanan kecilnya gimana? tutup tempat duduk orang lain juga tidak boleh ya. Pokoknya kita harus menjaga sampah ya. Minum gitu ya. Menyimpan sampah kita. Jangan membuat sampah di GBK. Kalau makanan kecilnya Pak Bayu? Ini ada Pak Basuki lagi masuk ini. Oh ya, monggo. Ya, Iya, tadi makanan kan dibilang kecilnya kalau bisa minum dimakan, boleh. Pak. Kalau saran saya makannya juga jangan di bangku gitu ya, mungkin perlu keluar sebentar. Bukan, di bawahnya itu kan kita sesudah misa bolehnya itu. Tapi waktu misa itu boleh nggak bawa makanannya? Boleh, Kalau minum Pak. tadi udah bilang boleh. Boleh. Jadi Oh, kecil biskuit dibawa waktu ini ya dibawa masuk, tapi tidak dimakan saat misa gitu. oh, Begitu. Boleh dibawa begitu. ya. Dimakan Oke, Pak. kalau saran saya lebih baik kalau soal makan minum ya ke Selasar makan minum di situ baru kembali lagi pertunjukan yang kita lihat gitu ya. Ini harga makanan, kisaran harga makanan ini tersedia jam 12 sampai jam 3 itu. Jam 3 kita tidak boleh lagi keluar dari tempat duduk gitu. Artinya sampai 2 jam 5 itu kita ya siap misa begitu. Nanti misa jam 5. Ini soal catering, jangan mengandalkan makanan-makanan ini sebagai makan siang
Bapak Ibu, nanti ketersediaannya tidak mencukupi. Ini makanan tambahan kalau masih lapar, mau makan, ternyata lapar lagi, mau jam 3 ya jam 3 makan dulu gitu, boleh gitu. Jam 12 sudah makan, jam 3 lapar ya beli ini gitu. Jadi jangan di ini dan jangan dijadikan andalan buat ini satu bus saya akan beli rice ball di sini gitu. Nah, jangan begitu. Ini yang disebut selasar, ya kita makan di area ini, minum di area ini, penjualan makanan minuman di area ini gitu. Ini outlet-outlet penjualan makanan dan minuman, ini yang di bawah ya. Ini ada 14 outlet di ring di putaran ini, ada 4 outlet di Selasar, di Madia di sini ada. Kemudian di lantai 2 kita itu nanti Bapak Ibu kita di lantai 2 ya, di Tribun 2. Ini ada 32 outlet di dan Tribun 2 dan 4 ya, lantai 2 dan 4 ada 32 outlet. Selasar lantai 3 dikosongkan karena tidak ada traffic. Ada. Saya sambil minum ya, Romo Bapak Ibu, nyuwun sewu. Nah, ini penanda bus kita usah buat ya tidak cantik, tapi ini harapannya fungsional begitu ya. Untuk karena bus yang akan menjemput itu kan datang dari jauh begitu, kalau kita harus sudah bisa lihat karena kita menunggu begitu ya. Kita harus sudah bisa melihat bus penanda bus ini akan dipasang di kanan kiri bus, lalu di kaca depan belakang akan ditempel seperti ini gitu, dipasang ini. Kira-kira ini penampakannya ya. Akan sulit sebenarnya kami berpikir yang masang yang di sisi kanan ini, di sisi supir ini nih. Kalau di sini masih bisa. Nanti mungkin ada tiang kanan kiri, perlu ada tali. Mohon dibantu disiapkan juga ya. Tadi saya lupa sampaikan di yang grup pertama itu. Tapi saya akan coba siapkan juga itu. Kalau misalnya tidak bawa untuk yang bus 1 sampai 6 itu. Nah, siapkan apa tuh rank atau apa begitu kayu sehingga mungkin bisa perlu ditarik ke kanan dan kiri. Nanti masih PR panitia ya untuk memasang ini di masing-masing bus. Ini parkir bus kita di satu kuspan di PRJ Kemayoran C4 ya. Bayangkan sekian 100 sekian bus dari Kuspan Bogor parkir di sini, keluar masuknya pasti juga butuh waktu. Nah, ini ada video rencana pengaturan ya, ini drop off dari Cawang ke sini putar ke apa nih Tugu Pemuda begitu, nanti drop off di pintu 5. Kita itu drop off di pintu 5. Nah, habis itu bus pergi ke tempat parkirnya di Kemayoran. Jauh ya Kemayoran dengan kita tuh. Lalu ini alur pemeriksaan ya, alur masuk. Nanti saya jelaskan pintu mananya, tapi ini bagaimana, ini apa yang boleh, apa yang tidak, ini sudah tadi ya, ini apa yang boleh, apa tidak. Saya percepat saja, ini alur umat masuk. Kita nanti dari pintu 5, jadi tidak perlu tonton semua. Ya, begini. Ini. Nah, ini ada pemeriksaan ini yang perlu kita simak ya di sini. Anda menuju jalur pemeriksaan. Anda akan diberikan plastik bening untuk memindahkan barang-barang dari tas. Demi memudahkan Nah, ini kan memindahkan plastik ke plastik bening dari tas. Kalau kita sudah bawa plastik bening dari rumah, ini kan cukup menghemat waktu. Jadi ya, gitu. Jadi ini kalau bisa kita sudah pisahkan per kelompok, kisarannya adalah per kelompok jenis barang gitu. Proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi beberapa tahap. Pertama, pemeriksaan tas dan barang bawaan, kemudian pemeriksaan badan dan pakaian, serta verifikasi gelang akses melalui scanning. Setelah itu, tim crowd control akan mengarahkan Anda menuju pintu sesuai gelang akses yang Anda kenakan. Jika ada kendala selama proses pemeriksaan, Anda akan diarahkan ke tenda troubleshoot atau helpdesk KWI untuk bantuan lebih lanjut. Nah, ketika pemeriksaan badan, Bapak Ibu kan biasa ini mengikuti prosedur seperti di bandara, ya. Ya, mulai dari pintu yang metal ini ya, ikat pinggang, kunci segala macam seperti di bandara ya umumnya gitu ya. Sudah dimasukkan ke dalam tas. Ya, itu mohon diperhatikan juga ya. Ikat pinggang sudah dicopot dan seterusnya.
Itu saja catatan tambahan dari ini. Ini alur masuk. Alur keluar ini yang penting nanti di bagian sini. Nah ini, Umat di tribun nih kita di Tribun 2. Tribun 2 itu sorry agak di sini sekitar sini. Nah ini Tribun 2. Tribun lantai 2 tuh keluar jam 19.30. Kita selesai misa 18.30 perkiraan. Ini Bapak Paus meninggalkan tempat 18.30 ya. Jadi ada jarak berapa tuh? Ya, ada 1 jam, hampir 2 jam mungkin ya. Ini 18.50, 19.50, oh sejam. Ya, kalau amat Ya, ini gitu. aja lah. Penting enggak. Kalau ikut ini amat. Iya, Enggak. iya, baik, Pak ya. Umat di tribun lantai 2 Stadion GBK dapat keluar melalui gate terdekat Nah, ini untuk umat pada umumnya ya. dan menuju. Oke. Nah, kita umumnya umat, di sini juga ada teman-teman di bis 9 itu ada teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas tidak masuk lewat pintu 5, tidak drop off lewat pintu 5. Nanti bus 9 itu pertama kalau dugaan saya akan ketemu pintu 5 dulu baru pintu utara. Nanti ya coba didiskusikan ya, tanya ke supir bus juga mungkin lebih pengalaman ya. Teman-teman disabilitas itu lewat pintu utara. Maka nanti drop off dulu di pintu 5 baru ke pintu utara begitu ya. Nah, umat pada umumnya itu karena teman-teman disabilitas punya tempat di bawah di dekat altar Bapak Paus gitu ya. Itu tempatnya di bawah. Jadi kalau kita di Tribun 2 ya. Nah, yang kita pada umumnya ini akan lewat pintu 5, di drop off pintu 5 atau melalui Plaza Tenggara ini. Kita ke tempat duduk itu lewati door 76 gitu. Kita duduk di area section atau sektor ini Purple A, ungu yang A atau Tribun 2 itu. Ini Bapak yang disabilitas ada pemandunya nggak di sana ya? ada yang nolong juga, nanti ada escortnya juga, ada yang mendampingi juga nanti ketika ke tempat duduk itu. Siap. Ada. Ini pintu 5, link Google Map-nya sudah saya tuliskan di sini, ini harusnya bisa diklik juga. Kemudian ini gambaran pintu 5 ya. Ini ada nomornya di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau klik sini nanti ya gambar ini kan muncul itu. Ini gambaran bayangannya. Nanti bisa lihat kanan kirinya apa, FX atau apa segala macam, silakan disaksikan lebih lanjut. Nah, ini Plaza Tenggara ya, Plaza Tenggara di sekitar sini, jadi mungkin ada jalan ke situ lagi gitu ya. Nah, ini penampakan Plaza Tenggara, tempat kita umumnya masuk sini. Nah, kita itu katedral BMV semua ada kecuali suster ya, itu ada di sini nih. Ini BMV 512 umat itu ada di Purple A ya. Ini ada di row 2, row 3, row 4, row 5 ya gitu ya. Ini di door 76 gitu. Suster-suster kalau ada itu nanti di sini nih, yellow A. Nah, Purple A itu di sini ya. Bapak Ibu teman-teman, ini Purple A di sini gitu ya. Kemudian teman-teman difabel itu di sini. Jadi masuknya lewat utara, jadi jalan nanti ada pemandunya, ini jalan ke sini sampai sini, teman-teman difabel ya. Nih, jadi coba sebentar saya pakai pointer. Nah, ini nah dari sini masuk ke sini. Nah, ini teman-teman difabel ada di sini. Gitu ya. Nah, ke situ. Nanti masuknya dari atas, dari arah pintu utara. Gitu. Jadi kiri emang. Kiri Pak. Ya. Kiri kiri ya. Dari kalau gambar kiri. Dari utara ya, dari utara yang jelas dari utara. Kiri atau kanan ya, saya kurang tahu, tapi jelas mungkin kalau arah mata anginnya dari pintu utara ya, dari utara. Lalu ke arah selatan nih, ke arah selatan. Nih, ini Bapak Paus di sini ya, teman-teman dekat ya, gitu bersyukur juga. Nah, kita itu masuk dari pintu 5 kalau yang sudah ditentukan ya. Kalau saya lihat memang lebih dekat dari pintu 7, tapi kita akan ikuti saja ketentuan bahwa kita memang masuk dari pintu 5. Kita itu Purple A ya. Maka nanti kalau teman-teman disabilitas bis 9 itu, mungkin bisnya harus muter dulu ke sini baru masuk ke pintu 10 nih.
Pintu 10 Plaza Utara nih. Pintu 10, sorry ya, bukan pintu utara ya. Pintu 10. Pintu 10. Jadi bus 9 nanti menjemputnya juga monggo diatur, jemput sini dulu atau di mana ya? Itu di yang 9 nih. Mohon diperhatikan. Kita dari sini dan kita akan jalan berarti ini. Dari sini akan jalan ke sini karena 76 tuh sekitar di sini nanti ya. Kita ini alur keluar. Nah, ini Plaza Tenggara akan ada tanda begini. Cocokkan dengan warna gelang kita, nanti warna gelang kita purple A ini, yang ungu. Ya, kita akan melewati ini. Kalau Bapak Ibu nggak lewat sini berarti kesasar. Ya. Nanti turun busnya, waduh saya kebelet pipis duluan gitu, ternyata tidak lewat Plaza Tenggara ini. Nah, itu ya. Kesasar. Ini gelang. Gelang kita harusnya sih warna ungu ya, karena kita ditetapkan tadi di purple A. Saya sendiri belum melihat visi gelangnya, belum diambil. Gelang harus dipakai selama di dalam GBK ya. Lalu hanya tas kecil yang boleh dibawa di dalam GBK 6 liter kapasitasnya. Informasi tempat duduk ada di dalam gelang itu. Nah, ini pemeriksaan. Tadi sudah ya kita tonton videonya. Ini pemeriksaannya ada 4 tahap. Itu. Nah, ini dia. Pintu 76 itu ada di sini Bapak Ibu ya, teman-teman. Ini 76. Nah, sebelum ke pintu 76 ini pintu terakhir sebelum kita duduk ya. Kita itu akan lewatin nih. Ini saya edit dulu deh. Mana dia? Ya, maaf ya, sedikit sebentar. Ini biar tidak salah informasi. Ini bukan 78B. Mana ya? Ini benar. Yang salah itu yang berikutnya. Oh, ini 8B harusnya 7B. Nah, kita di sini. Oke. Nah, kita masuk lewat zona 7B dan 8A ya. Ini saya highlight di sini. Ini 7B dan 8A ya. Kita bagi-bagi aja nanti. Jadi jalan dari bawah tadi itu, dari bawah sini ya, ke arah 7B dan 8A ini. Ini ungu A untuk door 76 itu ke 7B dan 8A. Ya, 75 76 supaya masuk ke 75 atau 76 ini sebelum duduk kita harus lewat ini nih. Pintu bawahnya ini 8A dan 7B ini. Yang tadi ada di setiap selasar atau pintu masuk ada kode, ada tandanya 7B. Ya, gitu. Nah, ini di gelang itu ada informasi ini. Kita harus lewat door berapa? Door itu tadi yang ini, yang 76-nya itu tadi. Kemudian alur C ini adalah alur komuni kita. Ada A, B, C, dan D gitu ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Row ini ya kalau ada lingkaran itu ya seperti ada apa ya, garis-garisnya lagi ya yang apa tuh? Sebaris gitu, segaris gitu ya. Nah, ini row gitu ya, garis. Lalu seat number, SN itu seat number. Nomor tempat duduk ya. Nomor tempat duduk. Ini perhatikan ini. Lalu kalau warna biru berarti kategori blue, nah itu tempatnya di mana? Kita nanti ungu ya harusnya. Nah, duduk sesuai dengan baris dan nomor tempat duduk ya. Nanti kalau mau tukeran tempat ya, karena kita sebenarnya berdekatan suami istri itu katanya ada yang mau supaya ini nggak mau terpisahkan 1 detik pun, jadi pengen pindah itu ternyata oleh panitia dipisahkan gitu bisnya. Nanti duduk kalau sudah duduk baru boleh pindah gitu ya. Tapi harap perhatikan jangan terpisah dari kelompongan ketika mau kembali ke bus gitu. Nah, ini setelah pukul 15 tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh di sini, mungkin relatif juga ya kebelet pipis yang sekian teramat sangat mungkin ya mungkin masih bisa saja gitu. Tidak bisa hadir ke GBK kalau lebih dari 15.30 gitu. Sudah pasti ditolak gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlambat karena kita busnya jangan-jangan terlambat. Nah, ini maksimalnya ini di 15.30. Kalau terlambat satu, terlambat semua mestinya. Ini rundown sebelum misa. Jadi sebelum misa dimulai itu akan ada doa, menyanyi begitu ya. Ada tampilan-tampilan video. Ada juga talk show gitu.
Ada doa rosario juga. Nah, selama jam 12 sampai jam 3 itu ya ini tidak wajib ya. Tapi kalau ikut ya sebaiknya diselesaikan ya. Saya doa rosario masa tiba-tiba lapar makan gitu kan ya nggak enak juga ya. Rosario selesaikan dulu, lapar baru makan gitu. Ini jadwal misa sampai 18.30, 1,5 jam. Nah, setelah 18.30 sampai 19.30, 1 jam itu, ini ada penampilan-penampilan medley lagu daerah dan macam-macam. Ini menghibur kita menunggu sampai waktu penjemputan atau waktu kita harus keluar dari GBK. Nah, ini tadi di dalam gelang ada alur A, alur B, alur C, atau alur D gitu ya. Nih, alur A itu adalah untuk mereka yang duduk di tempat duduknya, sebelah kanannya adalah tembok begini. Bagaimana komuninya? Tidak seperti kita kalau di gereja pada umumnya. Ini kita saksikan. Nggak ada suaranya memang ya, kita lihat saja. Nah, jadi yang terakhir keluar pertama kali dapat komuni. Jadi jangan yang sampingnya Romo jangan minta komuni duluan ya. Gitu. Nah, yang baju hitam jangan minta komuni duluan. Nah, kalau Romonya belum ini jangan keluar dulu nih. Romonya belum pada posisi yang seharusnya. Nah, keluar sampai teman yang terakhir itu memang sudah bisa terima komuni begitu ya. Jangan turun sampai bawah banget gitu. Tapi ya diperkirakan teman yang paling belakang itu ketemu Romo. Karena yang membagikan komuni adalah Romo ya, bukan PLB. Begitu ya Bapak Ibu. Sama nanti yang B juga silakan ditonton saja. Ini nanti dibagikan. Di link tadi juga Bapak Ibu bisa cari di mana cara komuni. Semoga sekali tonton jelas ya. Ada juga yang pola C dan D. Pola C dan D ini seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Ini seperti komuni kalau di tempat umumnya yang kanan kirinya tidak mentok gitu ya. Ini ya muter, membuat lingkaran gitu. Tadi ada seat-seat yang kosong mungkin yang seperti ini tidak ditempati ya. Supaya tidak mengganggu alur komuni. Mungkin ini sengaja kosong gitu. Ada, tadi kalau dari daftar tiket itu ada row yang kosong ya. Ada baris, ini satu baris, ini baris kan. Baris yang kosong itu mungkin memang kosong untuk kelancaran ini. Gitu. Yang D serupa ya dengan ini, tidak ada. Mungkin yang C tadi supaya lewat sini, yang D supaya lewat sini gitu. Ini Bapak Ibu kita keluar, tadi sudah misa selesai. Bagaimana kita keluar? Komuni sudah selesai, kayaknya kita keluar nih. Kita keluar di jam 19.50. Sudah jamnya laparnya nih gitu ya, mesti sudah jam lapar lagi. Maka tadi snack itu boleh dimakan di jam sebelum jam ini atau gitu ya. Ini alur keluarnya, ini khusus. Ini alur keluar kita itu ini Plaza Tenggara nih yang gini nih. Pintu 5, pintu 6 bisa nih. Tapi kita ya boleh misalnya ini ke pintu 5 lah gitu ya. Ini drop off-nya kita di sini. Ini jalan sampai sini. Ini Plaza Tenggara ini adalah ya plaza yang kita temui sepanjang menuju ke gedung GBK-nya itu. Nah, ini kalau imbauan dijemput jam 5 sampai jam 21 ya. Ini informasi dari kepolisian akan bisa menjemput di sini. Tapi lebih presisinya antara jam 19.50 sampai 20.05. Lebih tepat lagi komunikasi antara PIC bus dengan sopir begitu. Kami sudah siap, besian, komunikasi dengan bus, komunikasi bus bisa datang tanpa harus barengan sama bus 6, bus 7 lainnya. Bus 9 ready, bus 9 jalan gitu ya. Nah, ini Plaza Utara ya, Plaza Utara atau pintu 10, teman-teman disabilitas masuknya dari sini. Pintu berapanya mohon maaf ini saya belum bisa sampaikan ini. Nanti akan saya susulkan ya informasinya, saya sampaikan lewat Pak Putut mungkin. Bagaimana alur pintu 10 Pak, pintu 10 tadi Pak. Iya, pintu 10 cuman di atasnya ini pintu sebelum pintu bawahnya bawah berapa ini saya nggak tahu sih. Belum tahu nanti. Coba dicari lagi infonya. Ini pintu 10 itulah pintu drop off. Jadi pintu gerbang yang tadi kalau di GBK kan ada pintu ini ya. Kalau tadi pintu 5 ya maaf ini saya balik lagi.
Pintu di luar nih yang tempat kendaraan kan. Nah pintu 5 ini di luar banget ini. Ini jalan kendaraan ini. Jalan mobil ini, mobil besar, bus di sini hanya sampai sini. Nggak masuk ke GBK. Ini plaza 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 apa tuh? Plaza Tenggara itu di dalam lagi ya. Jadi nggak masuk ke situ. Jadi pintu yang dimaksud pintu 10 atau pintu 5 adalah ini nih, nomor yang ini. Nah, ada lagi tadi kan pintu kalau yang tadi itu ada pintu 76. Nah, pintu 76 itu adalah pintu yang di sini nih, 76, 75 gitu. Ada lagi zona zona 7A, 7B, 7B dan 8A. Nah, ini 7B 8A-nya untuk teman-teman disabilitas ini mungkin 9 dan 10 ini ya. Ini 9 dan 10. Ini komunis sudah keluar, kita tadi sampai keluar ya. Ini keluar jam segini. Nah, teman-teman disabilitas keluar jam berapa ya? Mungkin harus disamakan dengan B9 ya, barengan dengan B9 berarti menunggu ya. Oke, itu saja paparan dari saya. Tadi saya sedikit coba, oh ya, ini satu lagi link yang tadi belakang ke depan. Ini sudah jelaskan ya, belum ya? Nah, ini ada PPT yang saya bawakan tadi hari ini ini bisa di-download di sini, ini linknya. Ini informasi kita tuh masuk pintu berapa, khusus yang umat secara umum ya. Teman-teman disabilitas nanti saya buatkan lagi infonya di sini. Ini pintu berapa, door berapa, zonanya belum ada sih di sini. Zona 7A dan 7B dan 8A. Ini ada buku-buku misa, ada teks lagu Salve Regina. Ini nanti akan kita nyanyikan bersama di GBK. Jadi harapannya kita bisa nyanyi semua begitu ya. Jadi lebih agung begitu, lebih tidak banyak yang diam. Tapi kalau semua bersuara, bayangkan GBK penuh dengan lagu ini gitu ya. Saya juga belum hafal juga ini. Mesti belajar juga. Ini ada YouTube-nya ya, YouTube lagunya bisa ditonton berulang-ulang supaya kita hafal juga. Teks lagunya ada. Ini pedoman alur komuni umat. Ini ada buku pedoman. Yang ini kalau kita download, yang isinya adalah yang tadi ya, pintunya di mana saja, kemudian ada pos P3K di mana, itu ya. Ada kos keamanan di mana, itu toilet di mana, itu ada di sini. Ini lengkap. Saya tidak menyampaikan toilet di mana, pos keamanan di mana, begitu ya. Ini nanti silakan dibaca di guidebook ini, buku pedoman ini. Ini misalnya apa nih? Ya, ini pemeriksaan ya. Ini toilet, portable toilet di mana, yang di luar di mana. Toilet bisa teman-teman disabilitas di mana, di dekat Stadion Madia ya. Waduh. Nggak tahu nih saya keluarnya dekat nggak ya. Mungkin dari sini ke situ. Ini tenda medis, ambulan. Ini bisa disimpan juga khusus nanti kalau atau mengacu ke dokumen ini yang kita terdekat di mana. Ya. Ini gerai makanan dan minuman tadi sudah saya masukkan. Ini gerai minuman. Oke, baik itu dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dulu ya. Pakai web. Waduh, saya mau nanya ini. Sebentar Pak, tahan dulu ya. Iya. Tahan dulu ya. Nanti kalau bertanya bisa tunjuk tangan dulu ya. Nulis. Minta kode meeting. Oh, Pak Soto. Waduh, ini jadi bagaimana ini? Tadi saya hanya berikan linknya sih. Maksudnya biar tinggal klik gitu. Selain tas, apakah boleh bawa tas pinggang kecil? Saya tidak bisa menjawab, tapi dalam arti jangan berspekulasi menambah tas yang nanti harus ditahan, ditinggal, dan harus diambil kembali. Kalau demikian kan akan makan waktu, padahal kita harus berpikir ada teman lain yang menunggu kita harus ke sana, itu jaraknya cukup jauh, butuh waktu. Itu kan adalah pola pikir yang menghambat teman-teman yang lain. Jadi kita minimalisir, kalau memang tidak perlu tas pinggang, ya tidak perlu bawa ya.
Bawa tas satu yang memang tadi itu 6 liter maksimum itu. Kalau itu 6 liter itu memang tas pinggang itu 6 liter ya satu boleh. Saya rasa begitu. Tapi tadi ya barang-barang itu nanti ya dikategorikan dalam tas plastik transparan yang memang nanti mempermudah pemeriksaan gitu menunjukkan. Jangan tas pinggang itu nanti ada rongga-rongganya Bapak Ibu mau menunjukkan kunci di mana, handphone di mana harus ngeluarin lama ya. Jadi coba kita berpikir dasarnya sama ya. Jangan mempersulit pemeriksa, jangan mempersulit orang lain begitu ya. Begitu. Jadi berpikirlah kita membantu teman-teman yang lainnya gitu. Pak Bayu untuk disabilitas boleh keluar selesai misa pukul berapa? Saya rasa harus bareng ya dengan B9 ya. Tadi kita baru boleh 19.50. Jadi tunggu sampai saat itu karena teman-teman disabilitas di bawah kemudian GMA itu di atas. Nah, ini harus ada eh, tim pendamping disabilitas yang berkomunikasi dengan Pak Putut. Mohon tunjuk satu, gitu ya. Misalnya Mas Janjam menunjuk siapa, ada teman yang memang pendamping ya begitu, atau Mas Janjam sendiri boleh nanti komunikasi dengan Pak Putut sebagai koordinator B9 gitu ya. Pakai backpack boleh. Siap Mas Bayu, siap Mas Bayu. Makasih Mas Bayu. Ya Mas Janjam, makasih. Pakai backpack boleh nggak? Selama ukurannya 6 liter, tidak harus transparan ya, boleh ya. Backpack 6 liter ya, maksimum ya. Jadi jangan bawa backpack yang besar begitu ya, atau tas ransel yang pada umumnya muat laptop itu saya rasa udah nggak boleh itu, karena pasti lebih besar dari 6 liter itu. Tas laptop yang biasanya di ransel belakang itu atau ransel anak sekolah itu pasti itu lebih juga dari 6 liter ya. Bawa pasmina or jaket boleh enggak? Boleh sih mestinya ya. Nah, cuman memang nanti kan bagaimana barang-barang jangan ditaruh di jaket, kunci sebelah sini, duit receh sebelah sini gitu ya. Mau diperiksa harus ngumpulin lagi, masuk ke dalam kantong lagi itu makan waktu lama ya. Jadi jaket ya benar-benar jaket gitu. Kalau dilepas suruh dilepas ya dilepas mudah gitu ya. Itu gitu. Kemudian ya apalagi bawa tisu atau sanitizer saya rasa juga boleh gitu ya. Itu boleh asal jangan satu pak yang 3 liter 1 liter tisu dibawa. Enggak lah Pak Bayu gitu ya. Pak Bayu siang hanya disabilitas saja yang dengan pendamping. Lalu apakah satu pendamping kemarin itu di teman-teman disabilitas itu 13 itu sudah termasuk pendamping ya. Jadi pendampingnya harus terdaftar juga. Jadi kalau ada pendamping baru lagi ya ini nggak bisa. Di sana sudah akan ada yang mendampingi juga ya. Dari pintu 8, 9 dan 10 menuju tempatnya itu kemarin disampaikan ada yang membantu dari panitia pusat ya. Menunjukkan ke tempatnya atau menuntun atau apakah mendorong kursi rodanya tuh. Kalau memang tidak bawa pendamping dari itu harusnya ada juga. Tapi ya kalau harus menunggu giliran ya mohon bersabar juga ya. Kalau nggak salah kemarin kita di teman disabilitas itu sudah termasuk pendampingnya ya 13 itu begitu. Atau 13 atau 12. Ada tambahan 1 jadi 14 Pak. Oh iya 14 benar. Jadi 14. Makasih Pak Putut. 6 liter kira-kira ukuran berapa ya? Kalau tadi Bu Monik beri gambaran setengah dari punggung gitu ya, setengah punggung ya. Kalau punggungnya lebarnya segini gitu, seperti lapangan. Kalau bapak saya dulu suka bercanda, punggung bapak ini kayak lapangan bandara kata landasan pesawat. Nah itu kira-kira separuhnya lah, setengahnya gitu. Mas Bayu, apakah ada ketentuan pakai celana bahan atau jeans? Nah ini tidak ada ya. Menurut kata hati kepantasan bapak ibu aja ya. Lebih merasa menghadiri pesta dengan celana yang bahan, misalnya ini kan preferensi pribadi ya. Kalau memang belinya memang adanya jeans ya, tapi jeans ya nggak apa-apa gitu, itu preferensi hati. Posisi batin, ransel goes bisa ya Pak ya. Ransel goes mestinya kecil ya, boleh mungkin ya. Meeting IDO ya, oke. Ini link saya coba buka. Linknya ada yang bermasalah ya.
kok sign in-nya mau diklik nongol. Oh ya, enggak sih harusnya tidak login ya. Pak Basuki nanti coba nanti tutorial sama Putu nih itu. Jadi Pak Basuki pasti Putunya pinter itu pasti nanti lebih tahu kalau ada masalah menyelesaikan masalah link. Harusnya diklik langsung kebuka Pak Budioro. Untuk semua sopir bis apakah akan di-briefing bareng? Nah, ini dia. Terima kasih nih. Belum sih. Sementara ini pemikiran kami adalah sampaikan saja di mana tempat parkir. Jadi video-video yang terkait perparkiran, yang video yang tadi yang perlu disampaikan itu di-share adalah nanti saya pisah-pisahin juga deh ya. Videonya khusus tukang teman-teman supir itu ini videonya ini ya. Ini videonya ini. Ini video untuk Rencana mereka pengaturan ini. rokok, parkir dan penjemputan umat yang akan melaksanakan misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seluruh bus dari arah timur atau arah Jawa Iya, akan kita. dikeluarkan melalui pintu keluar tol Polda Metro Jaya. Selanjutnya, bus akan diarahkan menuju Bundaran Patung Pemuda, lalu putar balik. Selanjutnya, bus melakukan drop off di pintu 5, 6, dan 7. Setelah melakukan drop off, Nah, itu. bus akan segera rencana pengaturan drop off itu. Kemudian, nah ini jalur-jalur ini kan mungkin ini konsumsi Bapak supir ya, meskipun dia pakai lebih mudah pakai itu juga ya kira-kira ini kapasitas perparkiran juga. Nah, kita ada di mana? Keuskupan Bogor itu ada di C4 ya, di Kemayoran. Di mana Kemayoran C4 ya itu nanti dia bisa cari ya. Pakai Waze atau pakai Google Map ya. Nih, ini ada yang spesifik nih. Seluruh bus atau RO wajib mengikuti arahan polisi. Ya. Seluruh penumpang bus ketika drop off harus sudah siap turun. Nah ini ya. Tidak ada yang tidur atau bersolat. Aduh, bulu matanya, aduh, parfumnya belum gitu ya. Kita parfumnya belum, oh kaos kakinya belum dipasang. Nah, itu repot juga tuh. LO bus harus mengetahui titik drop off. Titik drop off tadi sudah saya buatkan linknya ya, pintu 5. Silakan nanti diklik atau diberikan linknya kepada supir dari masing-masing itu ya. Caranya ya tinggal di copy saja linknya, berikan gitu ya. Atau cari di Google Map juga ketemu pintu 5 GBK nanti ketemu. Seluruh penumpang wajib membawa power bank atau cadangan baterai ya ini. Jadi nggak ada tempat ngecas di GBK gitu ya. Ini diharapkan bawa power bank. Ini power bank juga saya masih ini nih power bank jarang pakai jadi harus cari juga nih. Saya segera cari. Peserta misa atau umat dilarang keras membawa kendaraan roda 4 ke GBK. Jadi tidak ada yang bawa kendaraan pribadi. Kantong parkir disarankan parkir Tenggara. Oh ini parkir panitia ini ya. Panitia. Parkir Timur Selatan ini nggak ada buat kita. Udah, ini penting buat mereka. Oke. Apalagi ya. Oke. Sekarang silakan kalau ingin membuka mic dan bertanya langsung silakan. Pak Bayu. Monggo Pak Basuki. Nah, itu yang saya tanyakan tadi, saya udah coba. Soalnya saya ini disuruh ngasih tahu ada teman saya yang ada acara, jadi nggak ikut. Dia pada ikut nanti kan saya mau kirim itu. Tapi saya sendiri nggak bisa buka langsung itu. Yang saya bilang langsung nongol itu loh, kok harus sign in itu kesalahan saya di mana itu kira-kira? Saya udah nyoba nih. Sebentar nih, misalnya nih saya kirim ke Johnsis ya, linknya ya, ke Mas Johnsis saya kirim nih ya, ini saya tunjukkan nanti di WA-nya, saya kirim ke Mas Johnsis gitu ya, atau saya kirim ke Pak Basuki deh, saya punya nggak ya nomornya? Budioro, nggak punya saya nomor Pak Budioro nih ya. Ini saya udah buka ada di situ kok. Saya nggak punya. Nih misalnya nih saya tunjukkan ya, saya share screen dulu sebentar nih. Ya. Ini kan tinggal klik loh Pak. Nih Mas Johnsis nih ya.
Nih, ini Ya. diklik saja di handphone, ceklik gitu. Nih muncul begini Ya, nanti. ini udah keluar, tapi yang setiap merah-merahnya ini Oh, saya mau lebih lanjut, nah itu kok sign in macam-macam. oh ya, Iya, punya bisa saya nggak tahu ya. bisa dibantu Pak Rudi. Harusnya sudah download, link download ini, akses download saya berikan. Kalau ini saya udah sampai di situ. Oh, oke Cuman oke oke oke, sebentar. Terima kasih Pak. Sebentar. Eh, Pak Rudi bisa coba Pak Rudi? Pak Rudi masih ada kah? Ada Mas, sebentar ya. Oke oke, atur nuwun. Coba saya cek ini ya. Saya cek Pusing ngomong. eh, aksesnya ya. Presentasi ini. Can edit nih sudah nih ya. Ini copy link. Harusnya sih tidak download ya. Ya, seperti ini saya buka benar-benar baru nih. Ketika diklik download ya. Tuh langsung kebuka nih. ya tadi Pak Edi juga udah bilang, itu ketua lingkungan saya, dia bisa buka. Tapi Oh, saya justru tanya kenapa punya saya kok nggak bisa gitu. oh oke oke oke. Baik-baik, nanti saya bikin PDF aja mungkin ya, tapi PDF nggak bisa ditonton videonya, harus ngumpulin video lagi. Oke, nanti saya pikirkan Pak. Pak Rudi Oke bisa? Pak, nanti tanya Pak Edi lah. Ya, 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 ya. Saya pikir link ini saja belum kebuka Pak. Oke, oke. Kalau itu memang sepertinya harus ada. Harusnya sih bisa download ini ya. Oh, belum ya video ya. Video belum sih. Yang video diarahkan ke SID Mas, ke S. Oh, Iya. video yang mana Pak Rudi? Yang drop off, yang kedua merah kedua. Oh, ini. Nah, itu diarahkannya ya. Oh, ini harusnya bukan link ini, Pak Rudi. Ini hanya informasi ini aja. Ini nggak bisa diklik harusnya. Sorry, sorry, saya salah. Ya. Kalau ini hanya tulisan saja di sini memang harusnya. Ini nggak bisa diklik. Ya, ya, ya. Kalau yang nomor satu, Pak Rudi? Nomor satu langsung bisa PPT-nya. Oke, oke. Ini harusnya memang bukan link ini. Ya, ya. Ini, aduh, tipenya harus diganti dong. Oh, Ini SID. hanya informasi saja ini. Ini linknya tidak ada ini memang. Ini kita hapus saja nih. Ini hanya informasi, berarti teks aja nih. Teks. Oh, cuman nggak ada warnanya jadinya. Ya sudah, nanti saya perbaiki lah. Ini memang bukan link harusnya. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Yang Mas Bayu. Ya, Pak Andre, Mas Andre. Ya, eh, eh, kemarin kalau tidak salah saya pernah dapat apa namanya share itu tentang lokasi parkir dari semua bis yang ada. Cuma saya lagi cari-cari kok nggak ketemu lagi ya gitu. Mungkin saking banyaknya yang Benar-benar. diinfokan jadi malah bingung saya nih juga. Itu kalau nggak salah kan semua yang rombongan bis dari katedral itu kan ditempatkan di Kemayoran ya, Mas Bayu? Ya, Iya ya. semua bis dari Keuskupan Bogor bahkan itu di Kemayoran. Bukan bayar ya. Soalnya ini perkiraan gini kan kita harus memperhitungkan ya karena kalau tidak salah tadi kan waktu penjemputan itu kira-kira jam 8 kurang 5 sampai 8 kurang 10 sampai jam 8 lewat 5 artinya hanya 15 menit saja gitu loh. Sampai 21 kayaknya ya? 21 atau 20?
21 ah. Ya, kalau memang Sampai 21. oh ada satu, oke, saya 21. artinya ada 1 jam ya gitu loh. Iya, iya. Ini kan Iya. harus kita perhitungkan kira-kira waktu 1 jam itu kan supaya efektif ya. Artinya kita harus memperhitungkan juga kira-kira kita harus mengontak bis itu jam berapa mulainya bisa. Jadi ketika mereka itu ada waktu dari Kemayoran, kita karena tidak tahu, ini kan tidak apa artinya lalu lintas masih tetap padat seperti biasa ya, tidak ada apa namanya, tidak ada pengecualian atau pembatasan lalu lintas. Artinya kemungkinan kita akan waktu tempuhnya dari Kemayoran sampai dengan lokasi titik penjemputan itu kan akan memakan waktu yang cukup. Apakah 1 jam cukup ataukah cukup 1,5 jam aja gitu loh dari Kemayoran sampai ke ini. Ini yang masih jadi pertanyaan saya. Tapi kan kalau melihat bahwa semua rombongan dari katedral saja kita katakan parkir di Kemayoran kan artinya sebenarnya bisa semua bis itu konvoy saja gitu kan. Artinya 1 bis di kontak ya kita mulai berangkat sekarang. Artinya mereka rombongan 9 bis bisa langsung barengan berangkat gitu kan Pak Bayu ya. Gitu. Oh. Sebenarnya kalau itu khawatirnya ada koordinasi antar PIC bus yang diperlukan sih. Mungkin lebih baik asal memang PIC bus dari kita kan gitu. Pak Sandri misalnya kontak ke supir bis sudah ready ya monggo aja sih berangkat duluan gitu. Jadi kalau misalnya oh nanti yang 9 belum siap ternyata gitu kan nanti tunggu-tungguan itu mungkin akan memperbanyak jalur komunikasi dan itu mungkin mempersulit menurut saya. Jadi kalau masing-masing PIC bus merasa timnya siap, umat di busnya sudah siap, monggo duluan aja panggil gitu. Tadi memang agak sempit ya waktunya ternyatanya. Benar-benar Mas Andre tadi ini waktunya sampai 20.05 untuk keluar ya. Dari tribun atas itu 2 untuk meninggalkan tempat tuh sampai 20.05 nih. Artinya dari 20.05 ini mungkin jalan ke depan mungkin 10 menit lagi sih. Jalan ke pintu 5 itu ya. Atau menunggu di plaza apa Tenggara tadi ya. Nah, nanti dari Plaza Tenggara itu sudah pasti dekat baru menuju ke pintu 5 gitu ya. Mungkin bisa punya semoga nggak hujan ya di Plaza Tenggara punya tempat untuk lebih ini menunggu bis gitu ya. Halo. Iya. Halo. Iya, iya. Halo. Halo. Iya, Romo. Ya. Baik, saya akan memberikan gambaran. Tadi sudah dimulai Mas Bayu. Secara umum, terima kasih Mas Bayu sudah memberikan paparan kepada umat bahwa ini paparan yang sangat umum seperti kalau kita mau bepergian kemanapun ya dalam rombongan. Ya, dalam rombongan sudah diberi paparan yang jelas oleh Mas Bayu. Lalu memang kuncinya adalah nanti di ketua rombongan bis ya. Silakan nanti selain kita komunikasi dengan rekan-rekan serombongan, sangat bagus memang apa tadi sudah singgung Mas Bayu, komunikasilah juga dengan sopir bis ya. Minta aja nomor HP-nya kira-kira untuk perhitungan waktu itu ya. Sebenarnya kalau dari Kemayoran ke lokasi ini seharusnya tidak harus sebegitu lama ya. Karena saya sendiri dengan Romo Sombo pernah menyambangin belum lama amat juga dari Kemayoran ke arah sini nggak jauh-jauh amat. Apalagi sudah diingatkan di berbagai TV ya, di berbagai TV. Terkait dengan kunjungan paus, dimohon bekerja dari rumah. Itu sudah ada seruan berhari-hari. Tiap hari diserukan di TV begitu. Jadi semoga agak mengurangi. Dan jam kegiatan paus juga sudah dikasih tahukan secara publik. Tiap hari itu di layar TV ada. Harapannya adalah dalam keadaan rutin saja, tidak harus terasa jauh amat antara Kemayoran dan GBK. Itu. Lalu yang berikutnya adalah untuk kegiatan ini kan banyak sekali relawan ya. Relawan. Maka jangan sungkan bertanya. Jangan sungkan bertanya. Jauh sebelum pembentukan apa-apa, Panitia Jakarta jauh saya tahu adalah justru merekrut relawan-relawan. Nah, relawan-relawan itu saya yakin akan berdiri di pintu-pintu bernomor 1 sampai sekian banyak itu. Dan sesungguhnya untuk mengetahui nomor pintu masuk itu
nggak sulit. Di situ jelas sekali. Saya ikut betapa hiruk pikuknya waktu Asian Games, dan saya kemarin siang juga ke GBK. Jadi itu sebenarnya mudah diketahui. Kita akan dipertajam, dipermudah untuk bertanya. Silahkan nanti komunikasi dengan relawan-relawan itu. Pasti mereka akan memakai tanda relawan itu. Bahkan tidak hanya relawan pun, kalau ada masyarakat umum, mereka juga sangat membantu. Tapi kita sudah dibantu oleh para relawan itu. Jadi kembali kepada yang dicatatkan oleh Mas Bayu, nanti begitu masuk ke dalam bis, silakan teman-teman satu bis itu kompak dengan PIC masing-masing. PIC juga komunikasi banyak dengan sopir. Kira-kira kurang berapa menit lagi, kita kan bisa mengukur. Kalau misa itu, sebutkanlah komuni. Bilang aja pada Pak sopir. Tapi jangan ngomong, Pak sekarang komuni, dia nggak tahu komuni ya. Bilang aja, Pak sekian menit lagi, Bapak siap-siap, gitu aja. Jadi silakan pegang nomor sopir supaya memudahkan. Lalu nanti juga kalau keluar dari row barisan di GBK itu, silakan masing-masing ketua grup bis berjanjian mau kumpul di mana, kompakan gitu, kompakan. Saya tadi sebutkan mungkin ada yang mau kumpul di bawah pohon ini, di pojok warung sana itu, membuat perjanjian, jangan nyebar-nyebar. Tadi berkali-kali Mas Bayu sudah mengingatkan, mari kita usahakan seminim mungkin, kalau nggak kepepet, seminim mungkin untuk menjadi penghambat atau batu sandungan untuk teman-teman lain. Lalu sudah banyak paparan yang mau saya garis bawahi tebal-tebal di sini. Mari kita sambut Bapak Paus dengan sukacita, penuh syukur. Tidak usah panik, tidak usah panik. Karena kompleks GBK itu nggak luas-luas banget amat. Kalaupun disebut kampung ya 1 RT atau nggak besar. Jadi bisa terjangkau. Kalaupun harus jalan kaki nggak sampai capek amat. Nah ini yang penyemangatan yang saya berikan, dan saya tidak hanya asal ngomong, paling tidak saya sudah ke Kemayorannya sudah, saya ke GBK-nya juga sudah, bahkan kemarin siang saya juga ke GBK untuk lihat kurang lebih jaraknya seperti apa. Jadi kiatnya lah, resepnya kompaklah dengan satu teman, satu bus itu kompak saja. Demikian Mas Bayu. Baik, matur nuwun sangat Romo. Ya, terus saya tambahkan tadi ada catatan kita ikuti ya, supaya tidak jenuh. Wah, itu malah penuh syukur, ikuti saja. Diajak menyanyi, diajak berdoa, diajak juga mendengarkan penggambaran siapa Bapak Paus atau talkshow dari pihak KWI atau Keuskupan, ikuti saja. Tahu-tahu nanti kan, semua sudah berjalan dengan baik. Lalu KOR itu sejauh saya tahu ada 600 anggota KOR. 600. Keuskupan kita mengirim 120 orang. Beberapa hari lalu sudah latihan di Puspas dari berbagai paroki. Nah, artinya KOR kita harapannya adalah semoga semarak dengan anggota KOR 600 ya. Bogor 120, Jakarta 120, Banten itu 60, Bandung juga 120, dan lainnya digenapi oleh komunitas-komunitas lain. Nah ini gambaran tambahan dari saya. Kita sapa saja relawan-relawan yang cukup banyak siapkan untuk bantu kita. Demikian. Matur nuwun Romo. Ada tambahan dari Pak Kris, Pak Rudi, atau adakah Bu Monik, Bu Monik, Bu Yani, Pak Yana? Ada tambahan? Panitia, Saya cukup Pak Bayu, karena di grup koordinator bis saya sudah sampaikan di sana. Jadi intinya kan kata kuncinya kan ada di para koordinator bis ya. Koordinator bis nanti koordinasi dengan koordinator IC panitia di pool masing-masing, pool Regina Pacis dengan Pak Yana, di pool Botani Square nanti dengan saya. Yang krusial kan nanti pulangnya. Nah pulangnya itu nanti kita bersama-sama dan koordinator bis akan mengelola penumpang umat di bis masing-masing, termasuk mengkomunikasikan dengan driver dan segala sesuatunya. Di grup koordinator sudah bisa dikomunikasikan Mas Bayu. Terima kasih. Sip, matur nuwun. Mas Jam ada pertanyaan kah? Mas Bayu. Oh iya Pak Putut, monggo.
Ya, tadi saya kebetulan juga mengikuti pembekalan yang pertama. Oh, Saya hanya mau make sure aja, terus kemudian juga mau kita perlu menginformasikan karena kita di Tribun 2 dan pasti akan kecil melihat ke paus. Berarti kami diperbolehkan untuk membawa keker ya, Pak ya? oh enggak, Pak. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Oke. Ya, Begini sih dan prinsipnya, makanya kalau mau baik. bawa, monggo mau coba-coba ya. Tapi kalau Bapak Pak Putut ikhlas itu diambil begitu ditahan, tidak dikembalikan. Nah, itu ya monggo gitu. Tapi kalau menurut saya ya kalau ngambil lagi butuh waktu lagi gitu Ya, kan ya. baik. Nah, Nggak saya apa-apa. Ini kita supaya semuanya sama, tahu semuanya. Baik, makasih, Pak. Mas Bayu, sama-sama Pak Putut. ya dari kami Ya, Mas Janjam, monggo. Disabilitas Katedral Bogor BSD sudah jelas. Terima kasih banyak kepada Romo Haruno, Pastor Paroki, kepada Dewan Paroki yang sudah memberikan kesempatan kepada disabilitas dan pendamping. Ada 14 kota. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan ini, Mas Bayu, Romo Haruno. Ya, Demikian, Mas Bayu. Sama-sama Mas Jamjam. Mas Jamjam nanti untuk pintu pastinya koordinasikan dengan B9 ya. Pintu pasti tadi, pintu 10 kan ya kalau nggak salah, pintu utara itu ya. Nah, Ya, ya, siap, ya. Mas Bayu. Nanti coba saya carikan juga, nanti saya baca lagi. Saya baru baca tempat lokasinya sama pintu utaranya saja, tapi detail pintu itunya saya belum coba cari info. Mohon maaf itu tadi. Ya, Mas, siap, Mas. Pak Bayu Bayu, mau titip pesan. Ya, Bu Yani, silakan Bu Yani, monggo. Untuk wilayah MMA, tolong kaosnya diambil ya. Kapan mau ambil kaos? katanya mau diambil minggu depan. Kalau minggu depan Bapak Paus sudah di luar negeri. MMA siapa? Parinto ya, Parindo. Monitor. Ya nanti baru Saya saya bikin ambil. sendiri kaosnya. Nanti mau diambil. Siap, matur nuwun Parindo. Ya tadi ada yang tanya di pertemuan pertama sesi 1 tadi kan harus diambil, harus dicuci dulu. Nah ini harus dicuci sekarang nih Pak Rinto. Nanti takutnya hujan terus nih Bogor. Pak Rinto yang tanggung jawab laundry. Yang penting harus cuci nanti di GBK gatelan kabeh. Pak Hartono, monggo. Ya, makasih Pak Bayu. Ya. Mau tanya itu nanti kan ada 3 bis yang di Botani ya. Iya. Ada 3 bis ya. Itu dia datang jam berapa? Jam 8 pagi. Nah, gimana Pak Kris atau kuratornya Pak Kris ya? Pak Yana bis. Tapi waktu rapat panitia, mohon izin Pak Hartono, kalau memungkinkan bis itu jam 8 sudah standby di Botani. Sehingga kita kan masih mau pasang stiker, pasang spanduknya dan sebagainya. Terus umat bisa datang sebelum jam 9, sudah bisa diabsen, sudah semua paket gelang dan sebagainya sudah dibagikan, sudah duduk. Kalau memungkinkan jam 9 berangkat bisa itu. Iya. Baik Pak, kalau gitu. Jadi itu posisinya yang di parkiran depan Botani berarti Pak Hartono. Benar. Jadi masuk ke area parkir Botani aja kan di parkir Damri ya, bukan ya? Ini di masuk mall aja. Nanti saya komunikasikan dan koordinator bis 789 tidak di Damri tapi di parkiran Botani. Terima kasih banyak Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak Kris. Pak Bayu, terima kasih. Pak Bayu. Sama-sama. Ya, sama Pak Hartono. Monggo Pak Bin. Selamat siang, Pak Bayu, Romo, Bapak Ibu-Ibu. Mohon izin Pak Bayu. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan di sini ya. Untuk disabilitas, mungkin kriterianya mungkin bisa diperjelas barangkali Pak Bayu. Disabilitas yang kelihatan mungkin tidak bisa jalan gitu ya, mungkin harus dorong-dorong kursi roda, ataukah mungkin ada satu faktor tertentu, mungkin umat atau yang peserta ini mungkin di dalam tubuhnya karena bekas jatuh dan sebagainya, mau nggak mau harus dipasang pen dan sebagainya, dan itu mengandung unsur logam. Dan gitu ya. Mengingat
pengawasan atau keamanan di MISA ini akan sangat ketat. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Kalau misalnya ada salah satu anggota yang datang kemudian terdeteksi di dalam tubuhnya terkandung dalam tanda petik itu ada unsur logam. Apakah itu masuk dalam kategori disabilitas dan dipisahkan atau bagaimana? Bagaimana menyikapi hal tersebut kalau misalnya sampai dia mungkin terhambat masuk? Itu satu. Kedua, dan kita sekarang juga harus mengingat sekarang ini lagi mewabah juga Mpox. Ya, ya. Ya, Mpox. Nah, mumpung kita ini berinteraksi dengan banyak orang di sana, kira-kira protokol apa yang bisa kita lakukan untuk supaya mengantisipasi hal tersebut? Mungkin sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Pak Bin, terima kasih untuk yang pertama itu kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Yana. Nanti saya pikir akan kalau ketika terdeteksi seperti itu ya, ada logam atau apa begitu, pasti nanti akan masuk ke area yang tadi helpdesk atau yang itu ya, resolusi ada sesuatu itu ya. Nah, itu saya rasa kalau dijelaskan baik-baik itu pasti bisa lolos. Tapi antisipasi kami juga akan membekali dengan surat gitu ya. Nanti sampaikan dari detail. Kami kemarin sudah berbicara, surat akan kami siapkan. Jadi hari H pasti sudah ada suratnya. Itu di bawah yang menjelaskan. Itu nanti panitia mungkin bahkan nanti kalau kami pertimbangkan Romo bisa tanda tangan Romo di situ. Memang yang bersangkutan ini bukan apa ya, tidak berbahaya dan seterusnya begitu ya, logam yang dikenakan atau ada logam di dalam tubuhnya begitu. Saya pikir itu bisa kita tempuh demikian. Pun misalnya kita tadi saya pikir pasti boleh lah karena itu, tapi dengan surat harusnya bisa lolos. Lalu perlu didampingi oleh PIC-nya ya Pak Bin ya. Perlu didampingi. Jangan yang ini dilepas kemudian nanti bingung, dia mungkin ada kebingungan menyampaikan, tapi kalau dengan PIC harusnya itu bisa disampaikan dengan baik dan diyakinkan bahwa memang mungkin PIC perlu tanda khusus begitu ya nanti paroki kita, itu nanti bisa kita pikirkan Mas juga. Mas Bayu. Ya. Ini Romo, monggo Romo. Sebenarnya yang bisa jawab langsung juga sini Mas Jam-Jam. Oh ya, monggo Mas Jam. Kira-kira kan tahu anggotanya. Ya, kalau ya. memang aman-aman saja, ngapain kita harus mengkalimatkan banyak-banyak? Tanyain Mas Jam-Jam. Baik Romo. Mas Jam-Jam, biasanya kalau bandara segala macam gitu ada kaki palsu, tangan palsu begitu, ada kendala nggak ya kalau misalnya scanning gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya Mas Bayu, dan ini ya yang kami daftarkan ini yang jelas sudah terverifikasi ya Mas ya, disabilitasnya jadi bukan KW-KW ini. Artinya mereka yang terdaftar di sini kan memang sudah ada di BSD Mas, yang memang sudah tunanetra, taman tuli, tunadaksa juga gitu loh Mas. Ya, plus pendamping yang sudah memang beberapa tahun ini mendampingi kami. Gitu sih Mas. Jadi tadi kami aman nyaman dengan adanya pendamping ini Mas, yang sudah tahu bagaimana menangani kami. Demikian Mas Bayu. Ya baik, memang bukan dari teman-teman disabilitas ini Mas Jam-Jam, person yang sedang ditanyakan oleh Pak Bin ini memang ada umat yang apa ya, menggunakan atau kaki palsu gitu katakanlah ya Pak Bin ya, kita bisa sebut begitu ya. Khawatir memang ada kendala ketika masuk, tapi saya nggak tahu apakah yang bersangkutan pernah melewati tes screening seperti ini sebelumnya, entah di bandara atau di mana begitu. Kalaupun belum, menurut pengalaman Mas Jam-Jam harusnya juga tidak ada kendala begitu Mas Jam-Jam ya. Kalau betul Mas, tes melalui mau menaik pesawat juga mungkin boleh begitu ya, tidak ada pembedaan. Harusnya kalau begitu boleh ya, mungkin aman sih Pak. Kalaupun tadi Romo tidak perlu ada surat, pendamping bahwa PIC bus itu harus mendampingi itu menjelaskan. Saya pikir diterima lah gitu ya. Itu sudah cukup sih sebenarnya menurut saya juga. Ya. Baik, Pak Bayu. Tambahin aja, barangkali sih. Ya, lebih baik seperti keputusan kita kemarin, Mas Bayu, kita siapkan. Tapi mohon diinformasikan saja, Pak Bin, nama yang bersangkutan, gitu ya, disampaikan kepada siapkan draftnya.
Nah, kita siapkan aja suratnya. Begitu Romo, nanti Nun Sewu minta Ya, Pak Asto Romo. Ye. baik. Baik, Oke. kita sebenarnya juga sudah membuat surat termasuk diluluskan, kan Komsos kita lulus bisa peliput. Komsos kita ada ada empat orang. Mereka akan dengan sangat ya lumayan nyaman lah karena mereka sudah dikasih ID Komsos. Nah, yang lain-lain bisa aja dibuatkan surat pengantar untuk kepentingan lancarnya kita semua. Begitu. Baik Romo, Pak Bayu, terima kasih Pak Ya, Rudi. kemudian pertanyaan kedua ya. Ya, Itu yang terkait Mpox tadi di pertemuan pertama saya sudah mengconsider itu juga berpikir bahwa Mpox kok sepertinya memang di media sosial dari pemberitaan sedang makin ramai begitu dan memang mengkhawatirkan dan penularannya bisa juga lewat droplet. Artinya sebenarnya kalau sentuhan langsung kita bisa lihat bahwa yang bersangkutan pasti mungkin screening awal sudah nggak masuk ya. Tapi kalau misalnya baru awal-awal itu kemungkinan di droplets ya ada baiknya ya kita nanti kita pikirkan panitia akan sebagai sebuah kewajiban atau tidak menggunakan masker begitu ya. Itu akan nanti diumumkan kemudian ya Pak Bin ya. Nanti kita diskusikan dulu di panitia ya. Tapi Ye, terima kasih ya. sudah mengingatkan ini. Matur nuwun Pak Bayu. Sama-sama Pak Bin. Terima kasih juga ini poin penting. Ada lagi yang lain? Kita sudah jam 12:09. Bu Ning, ada yang ingin tanyakan? Buatan? Belum dibuka Bu mic-nya Bu. Oke, siap ya. Cukup ya, Bu? Mumpung ada Pak Hernyam juga, Pak Hernyam itu pendampingnya 1 atau 2 orang ya, coba mau tahu detail. Iya Pak, yang tuli kan ada 2 orang Pak, jadi satu-satu Pak. Yang tuli 1, yang ya, kemudian yang tunanetra ada 2 orang, kemudian yang daksa juga ada 2 orang Pak. Jadi 1 orang 1 Pak ya. Karena Jadi ada 3 nanti pendampingnya Pak ya. Dari 14 3 pendamping, begitu Pak ya? ada iya Pak. Jadi ada 6 Pak yang ininya apanya disabilitasnya Pak ya. Oh baik. Jadi 8 pendamping, begitu Pak? Tapi satu ini lansia sih Pak, Bu Santi ya. Jadi emang agak kurang gitu ya. Jadi baik. jadi Pak Peter ini kan nyusul ya Pak yang terakhir nih Pak. Kemarin Oh iya ini. iya betul. Iya. Oke baik. Ya saya get message Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Mungkin Pak Putut mungkin ditanyain jadi berapa orang ya yang naik ya? Apakah udah sesuai dengan hitungan kita Pak Putut? Nanti kita bicarakan di grup bis 9 aja Pak. Makasih Pak. Thank you. Novi, ada pertanyaan? Yang buka-buka kamera saya tanyain ini. Oke, kalau tidak ada lagi cukup ya. Pak Yana, benar? Tidak ada lagi Pak Yana? Sementara cukup. Cukup ya, baik. Terima kasih. Kalau Oke, Romo, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita, Romo, yang ini. Ya, cukuplah. Terima kasih kepada Mas Bayu dan kawan-kawan dari DPP DKP yang sudah menyiapkan untuk memberi arahan kepada seluruh umat yang akan terlibat dalam misa menyambut Bapak Paus nanti. Ya, kita berdoa semoga semuanya sehat-sehat dan aman-aman lancar saja, nggak ada kendala apa, sehingga peristiwa yang sangat unik, yang sangat khas, yang sangat langka ini menjadi berkat bagi kita semua. Tolong menjaga kekompakan masing-masing dalam kelompok-kelompok kerja kecil yang sudah ditunjuk. Demikian Pak Bayu. Matur nuwun Romo. Pesan Romo jelas itu sekaligus doa penutup sebenarnya. Romo sudah tinggal dijadikan doa penutup itu. Doa. Minta bantuan Pak Rudi saya buka ini berdoa, mimpin doa lagi di jalan enggak? Sinten kula? Nggih. Monggo, mari. Oke, yuk kita berdoa. Nanti mohon berkat juga ya dari Romo ya. Ya. Oke, baik. Romo, Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kuasa, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam
meeting kami melalui Zoom ini. Terima kasih banyak, begitu banyak informasi yang diperoleh dari panitia kepada kami semua. Kiranya Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menjaga kesehatan kami sehingga nantinya kami dapat mengikuti peristiwa bahagia ini misa bersama Bapak Paus yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 September yang akan datang. Bapak yang Maha Kuasa, saatnya kami akan meninggalkan ruang meeting ini. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon juga berkat yang berasal dari padamu melalui Romo Paroki kami. Tuhan bersamamu. Dan Tuhan bersama. Semoga kita sekalian limpah berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih juga kepada KPKS ya, Zoom-nya sudah bersedia. Semua teman semuanya, Pak Rudi, makasih. Clemens. Terima kasih Pak Clemens, Terima Pak kasih Mas Bayu, Andrew. Romo. Terima kasih. Bayu.